want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutupan Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa Al-Furqan TV, para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Quran Al-Karim oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surat Ali Imran, yang berarti kalimat-kalimat tafsir yang tertulis padanya adalah dari ucapan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Karena sebagaimana beberapa kali ana sampaikan di majelis ini, bahwa tulisannya Jalaluddin Al-Mahalli itu dari awal Al-Kahfi sampai An-Nas, terus Al-Fatihah. Terus Al-Fatihah.
Adapun dari awal Al-Baqarah sampai akhir surat sebelum Al-Kahfi, Al-Isra, maka itu tulisan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Kita masuk pada ayat yang ke-104 dari surat Ali Imran. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian itu ummatun, sekelompok umat, sekelompok orang yang dia itu yad'una ilal khair, mengajak orang untuk menuju jalan kebaikan. Ai al-Islam, jadi untuk memeluk agama Islam. Jadi untuk memeluk agama Islam. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan dia memerintahkan kepada kebajikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika, dan mereka itu ay ad-da'un al-amirun an-nahun, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang memerintahkan kepada kebajikan, yang melarang dari kemungkaran. Humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ay al-faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Kata beliau, wa min dalam lafaz wal takum minkum, min di situ adalah litab'id, mengandung arti ba'd, sebagian. Li'anna ma dzukira fardu kifayah, karena yang disebutkan tadi dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar itu fardu kifayah. La yalzamu kullul ummah, yani la yalzam kullu al ummah wala yaliku bi kulli ahadin kal jahil. Karena tugas itu, tugas dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, gak wajib dilakukan oleh setiap orang. Wala yaliku bi kulli ahad, dan tidak layak pada semua orang, tidak boleh pada semua orang melakukan itu. Kal jahil, kayak orang yang bodoh. Wakila, ada pandangan yang kedua, ada pendapat yang kedua. Min di situ bukan min tabaid, tapi min zaidah. Ai maknanya litakunu ummatan, hendaknya kalian itu adalah sekelompok orang, satu umat. Apa makna yang beliau inginkan? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum," hendaknya kali ada, dari ada, wal takum minkum, apa arti min di situ? Ada dua cara pandang di kalangan para ulama. Cara pandang yang pertama, dan ini yang kondang, min yang ada dalam ayat ini adalah min tab'id, min yang menunjukkan arti sebagian. Berarti maknanya adalah hendaknya minkum, ada di antara kalian, ummatun, ada sekelompok umat, ada sekelompok orang, ada sebagian kalangan yang melakukan tugas ini, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu cara pandang sebagian para ulama. Dengan pemahaman ini, mereka berhujjah karena dakwah itu fardu kifayah, amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah, dan statusnya fardu kifayah itu adalah kewajiban untuk umat secara global. Kalau sudah ada yang menjalankan dan itu dirasa cukup, maka yang lainnya gugur dari kewajiban. Tapi kalau tidak ada yang menjalankan, maka semuanya menjadi berdosa. Semuanya menjadi berdosa. Itu kalau kita memahami min di situ litab'id. Alasannya, kalau kita wajibkan semua orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, malah amburadul. Karena tidak semua orang itu ngerti hukum, ada banyak orang itu yang jahil. Sisi pandang yang lain dari sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwa min itu artinya zaidah. Yani min itu sekedar
muncul, nggak ada fungsi nahwunya zaidah. Istilah dalam dunia nahwu itu min zaidah, min tambahan. Tapi kalau ada lafadz yang itu distatuskan zaid tambahan, berarti ada makna penguat. Jadi ada makna takkid. Karena dalam kaidah ilmu bahasa disebutkan ziyadatul mabani ziyadatun fil ma'ani. Jadi tambahan dalam lafadz menambah dalam makna. Tambahan dalam lafadz berarti tambahan dalam makna. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan makna yang kedua, apa makna dari ayat ini? Hendaknya kalian semua itu menjadi umat yang mempunyai tugas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Otomatis semua dengan kapasitas masing-masing. Kalau memang ada orang alim, maka sesuai dengan kadar ilmunya. Kalau orang itu jahil, tapi jahil-jahili uang itu kan ngerti toh. Nek sholat itu wajib, nek minum khamr itu haram, nek zina itu haram. Maka yang dia ketahui itu aja yang dia gunakan untuk jalan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengikuti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Jika ada orang di antara kalian yang melihat perbuatan haram, rubah dengan tangannya. Enggak mampu, rubah dengan lisannya. Enggak mampu, maka ingkari dengan hatinya. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah. Jadi sampaikan ilmu itu dariku meskipun hanya satu ayat. Wallahu a'lam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu makna dari ayat itu. Hanya makna ayat itu dengan pemahaman yang pertama itu lebih kondang. Itu jadi lebih kondang. Bismillah. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai an dinihim, dari agama mereka. Wakhtalafu, dan mereka itu berselisih fihi, dalam agama mereka. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan. Wa humul yahudu wan nasara, dan mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari nanti sebagian wajah itu bersinar keputihan, bersinar putih. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah yang suram, kelam, hitam. Ay yaumal qiyamah, nanti itu pada hari kiamat. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang hitam wajahnya, wa humul kuffaru, dan mereka adalah orang-orang kafir, fayulqauna finnar, mereka dilemparkan dalam api neraka. Wa yuqalu lahum tawbihan, lalu dikatakan kepada mereka untuk mencela gitu ya. Akafartum ba'da imanikum, apakah kalian itu kufur setelah keimanan kalian? Yauma akhdhil mitsaq, setelah iman kalian, pada waktu kalian semua diambil janji oleh Allah pada waktu masih dalam alam rahim. Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab ini dengan sebab kekufuran kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menasihatkan kepada kita, hendaknya kita itu amar ma'ruf nahi mungkar dakwah, menegakkan kebenaran lewat dakwah, menyebarkan ilmu, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala wanti-wanti, jangan kalian itu kayak orang-orang yang bercerai-berai dari agama mereka, menyelisihi syariat agama mereka. Padahal telah datang kepada mereka kebenaran. Siapa mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini? Adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Datang kepada mereka kebenaran dalam Taurat, datang mereka kebenaran dalam Injil, yang menunjukkan bahwasanya akan adanya seorang nabi akhir zaman
yang cirinya begini sangat gamblang, sangat jelas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai membatasi dengan yani tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, jadi bahwasanya mereka itu mengenal Nabi akhir zaman ini dengan detail, dengan jelas, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu ngerti persis ciri khas Nabi akhir zaman yang diberitakan dalam Taurat, diberitakan dalam Injil, tapi mereka tetap tidak mau untuk beriman. Dan ini sifat yang amat sangat berbahaya. Hendaknya kita para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terkena penyakit ini, ngerti kebenaran tapi tidak mau untuk menyampaikan, tidak mau untuk apa, dengan alasan ini, alasan itu, yang itu adalah alasan bukan alasan syar'i. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, wa ulaika lahum adzabun azim, dan mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Kapan azab yang pedih itu akan Allah timpakan kepada mereka? Bukan di dunia. Karena dunia ini, Allah berikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Allah berikan dunia ini kepada kekasihnya dan juga kepada musuhnya. Allah berikan dunia ini kepada orang yang siapapun dia yang mau berusaha untuk mendapatkannya. Karena itu masih dunia. Allah mengancam orang yang semacam Yahudi, semacam Nasrani itu, wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Itu kapan itu? Nanti hari kiamat. Tatkala nanti di hari kiamat itu wajah manusia terbagi dua. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada apa ya? Yauma tabyaddu wujuh, ada wajah-wajah manusia yang memutih, bersinar gitu saking senangnya. Tapi kebalikannya, watas suatu wujud, ada wajah-wajah itu yang menghitam. Ya, wajah-wajah itu yang menghitam, saking kelami. Ternyata apa yang akan menyelamatkan mereka nanti adalah iman mereka kepada Rasulullah SAW, lalu amal saleh yang bisa mereka lakukan pada waktu mereka telah beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akafartum ba'da imanikum? Apakah kalian menjadi kufur setelah kalian itu iman? Maksudnya kufur apa ini? Iman apa ini? Tatkala kita dalam rahim ibunda kita masing-masing, tatkala dalam rahim ibunda kita masing-masing, maka ibunda ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ini ke alam rahim kita tatkala itu, ini malaikat itu bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semua kita tatkala dalam rahim ibunda kita masing-masing, jadi maka mereka mengatakan, janin-janin itu mengatakan, bala engke ya Allah. Jadi mereka semuanya beriman. Tapi ternyata kalau keluar dari alam dunia, keluar dari alam rahim menuju alam dunia, maka tergantung kepada kondisi orang tuanya, lingkungannya dan agamanya yang akan membawa dia kepada agama yang apa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ammal ladzina bayyaddat wujuhum, adapun orang-orang yang putih bersih wajahnya dan mereka adalah orang-orang yang beriman, fa fi rahmatillah, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah, ai jannati, dia itu akan mendapatkan surga dari Allahum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Jadi mereka itu akan kekal di dalamnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tilka itu semua, maknanya adalah hadil ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah ini, ayatullahi natluha alaik, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kami bacakan kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran, wa ma yuridu zulman lil alamin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kezaliman bagi alam semesta ini, bi an ya'khudhahum bi ghairi jurmin, di mana akan dihukum tanpa dosa dari mereka, mereka. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di hari kiamat nanti wajah manusia itu dua. Ada wajah-wajah yang menghitam, ada wajah-wajah yang berseri. Wajah-wajah yang berseri adalah wajahnya Ahlussunnah.
ini ya dari kalangan orang-orang yang beriman, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dan itu. Ini adapun adapun wajah yang kebalikannya, wajahnya orang-orang yang kafir, jadi maka wataswaddu wujuh. Jadi wajahnya orang-orang yang kafir itu semacam itu, yaitu hatinya, wajahnya menghitam karena kejelekan amal perbuatan mereka tatkala hidup di alam dunia. Nah, tilka hadil ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah ini, ayatullahi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, natluha yang kami baca alaika kepadamu ya Muhammad wa Muhammad bil haqqi dengan membawa kebenaran. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kezaliman bagi alam semesta, bi an ya'khudhahum bi ghairi jurmin, di mana Allah akan dengan Allah mengazab mereka tanpa dosa. Itu tidak mungkin. Jadi yang itu semacam itu nggak mungkin. Kenapa? Jadi karena Allah Maha Adil, Allah tidak akan mengazab kecuali memang tidak akan menghukum kecuali orang yang memang layak untuk dilakukan itu. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan hanya milik Allah lah yang ada di langit dan ada di bumi, mulkan wa khalqan wa abida, kekuasaannya semuanya dalam kendali Allah, kekuasaan Allah, semuanya diciptakan oleh Allah, semuanya adalah para hamba-hamba Allah. Wa ilallahi turja'u ay tasfirul umur, dan hanya kepada Allah akan dikembalikan atau sampainya perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan yani macam itu. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kuntum ya ummat Muhammadin fi ilmillahi taala, kalian wahai umat Muhammad. Ini dalam ilmunya Allah, dalam arti ilmunya Allah itu Allah mengetahui, yani apa ya, dalam bahasa kata itu la yasbiquhul adam, jadi sebelumnya itu bukannya nggak ada, dari ada wala yasiru ila adam, dan pada ini, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan, Allah yang semuanya itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ilallahi turja'u ay tasir al-umur, hanya kepada Allah kan kembali. Yang intinya adalah semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Anda di alam dunia ini apa yang Anda lakukan, semuanya ada catatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasannya, yang mengamalkan satu kejelekan maka dia akan mendapatkan ini balasannya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, kuntum ya ummat Muhammad, kalian wahai umat Muhammad, fi ilmillah, dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, khaira ummatin ukhrijat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ay ulhirat, yang dinampakkan, linasi, kepada semua manusia, pada semua manusia. Kalian adalah umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk semua manusia, yang tugasnya itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, kalian merintahkan orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalian mengajak orang untuk berbuat kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian itu akan beriman kepada Allah. Kalian itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu menjadi umat yang baik, menjadi umat yang paling mulia. Syaratnya dua. Ini ada tiga. Yaitu ini lintas ta'muruna bil ma'ruf, kalian itu memerintahkan berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah dari perbuatan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian kalian iman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi, seandainya ahlul kitab itu mau beriman, lakanal imanu khairan lahum, niscaya keimanan itu yang lebih baik untuk mereka. Minhumul mu'minun, di antaranya adalah orang-orang mukmin. Di antara mereka ada orang-orang yang mukmin, semacam Abdullah ibn Salam wa
ashabihi, semacam Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi dan para sahabatnya. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aktsaruhum al-fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Pendekatan apa untuk mereka di jalan kebenaran. Nah, la yadurrukum, tidak akan mereka itu membahayakan kalian. Al-Yahud maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian orang yang, wahai semuanya orang yang beriman. Illa adza, jadi mereka tidak akan memudaratkan kalian. Bil lisani, dengan lisan, min sabbin wa wa'id, mencela, mengancam, itu nggak akan mereka lakukan. Jika akan memudaratkan kalian. Wa yuqatilukum, dan jika kait merangi kalian, yuwallukumul adbar, yuqatilukum, jika mereka merangi kalian, yuwallukumul adbar, mereka yang akan adbar, adbar itu munhazimin, mereka yang akan kalah. Tsumma la yungsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Alaikum, kalian, balakumun nasru alaihim, mereka tidak akan mendapatkan kemenangan. Karena kemenangan itu adalah milik Allah, dan ini kemenangan untuk mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kalian tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar, dai ini dan itu kerjakan, karena semuanya akan ada balasannya. Semuanya itu akan ada ini balasannya, tidak akan membahayakan kalian hidup ini kecuali hal-hal yang semacam itu. Makanya tanda Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar, jika mereka memenangi kalian, maka mereka akan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak akan tidak akan ditolong. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan satu ayat lagi. Duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu, telah ditetapkan untuk mereka kehinaan dari manapun mereka berada. Haitsuma wujidu, dimanapun mereka ditemukan. Fala izza lahum wala i'tisam, tidak ada lagi kemuliaan untuk mereka, tidak ada yang harus mereka pegangi. Illa kainina bihablim minallah, kecuali ada ikatan dari Allah dan ikatan dari manusia. Minal mu'minin, al-mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, wa huwa ahduhum ilaihim bil aman min ada'il jizyah, itu adalah pemberian mereka rasa aman dengan cara mereka membayar jizyah. Aila ismata lahum ghairu dzalik, mereka tidak bisa aman kecuali dengan cara itu. Wa ba'u ay raja'u bi ghadabin minallah, dan mereka pun mendapatkan kemarahan dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanatu, dan kamu mendapatkan maskana, miskinan. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka itu ay bisababi annahum, dengan sebab mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka itu kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq, dan mereka membunuh para nabi dengan cara yang dibenarkan. Dzalika ay ta'kid bima asau, karena sebab kemaksiatan mereka Allah, karena melanggar perintah Allah. Wa kanu ya'tadun, mereka itu melakukan tindakan yang melampaui batas. Ayyatajawazuna al-halala ilal haram, mereka kan halal baik ini haram. Wallahu alam. Jadi orang-orang yang semacam itu yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi munkar, macam-macamnya, mereka itu adalah duribat alaihimul dhillah, mereka akan selalu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihinakan dunianya, dihinakan akhiratnya. Seandainya nampaknya adalah orang itu bahagia, yakinlah bahwasanya ada tersimpan yang itu adalah membuat mereka bermasalah. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari bersama. Insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang pada ayat yang ke-113 insyaallah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.